Selalu tampil apik dan Spartan, Asnawi Mangku Alam Bahar menjadi pemain profesional bertalenta. Asnawi Mangku Alam Bahar merupakan sepak bola asal Makassar yang kini merumput di Korean League 2. Lahir dari ayah seorang legenda sepak bola, Gen mengolah si kulit bundar menurun langsung ke darah Asnawi. Sejak memasuki bangku sekolah dasar, Asnawi memang sudah menyukai olahraga populer itu. Ia dibimbing langsung oleh Bahar Muharam, legenda PSM Makassar sekaligus ayah kandung Asnawi. Meski mempunyai privilege, Asnawi cenderung didorong untuk mandiri. Sang ayah yang hanya membekali dirinya dengan pengetahuan dasar dan beberapa hal penting yang perlu dia ketahui. Untuk mengembangkan permainan, Asnawi akhirnya bergabung bersama sekolah sepak bola Hasanuddin. Di sana ia digembleng langsung oleh sang ayah dan beberapa rekannya untuk menjadi pemain hebat. Selama menimba ilmu, Asnawi memiliki fokus untuk membentuk karakter dirinya terlebih dahulu. Ia diajarkan oleh sang ayah bahwa karakter seorang pemain merupakan hal yang sangat penting di lapangan hijau. Apabila memiliki karakter, maka pemain tersebut tidak mudah goyah dan bisa bertahan dan wadah badai yang kapanpun bisa melanda. Dengan prinsip tersebut, Asnawi tumbuh sebagai pemain kuat dan berkarakter. Dirinya selalu sigap bila menerima perintah dari sang pelatih, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, dan mengandalkan diri sendiri sebagai sesuatu yang paling bisa diandalkan. Tanya Asnawi, bagaimana kalau saya latih sendiri? Bapak ini kan tidak tahu main bola, kan seperti itu. Saya tidak tahu bahwa Bapak ini tidak tahu main bola. Salah satu penerapan prinsip yang pernah ia tunjukkan ialah ketika menimba ilmu di PSM Junior. Waktu itu, sang ayah yang merupakan asisten pelatih di PSM Makassar disinyalir bakal memuluskan jalan Asnawi untuk mempromosikan dirinya ke tim senior. Desas-desus itu kian menyeruak dan membuat pihak kelahiran 4 Oktober 1999 itu jengkel. Antara isu tak berdasar tersebut semakin meluas. Akhirnya Asnawi memutuskan hengkang dari PSM Junior untuk membuktikan kepada rekan-rekannya bahwa dirinya bisa masuk ke skuad utama PSM Makassar karena memiliki bakat dan kemampuan yang dibutuhkan tim. Ia lantas berlabuh ke Persiba Balikpapan untuk mengawali karir profesionalnya di sana pada penghujung 2015. Asnawi merupakan pemain muda potensial. Pasca pindah ke Beruang Madu, Asnawi masuk ke dalam skuad utama Persiba Balikpapan kala mengarungi Indonesia Soccer Championship A 2016. Meski tak selalu menjadi pemain utama, Asnawi tetap memberikan permainan terbaiknya kala diberi kesempatan Jaino Marcos, pelatih yang menunggangi Persiba Balikpapan waktu itu. Asnawi bahkan memberikan kejutan dengan menjadi pencetak gol termuda kala berlaga di pertandingan Persiba Balikpapan versus Bali United. Dia membobol gawang Rudi Desrian pada menit kedua, sekaligus menobatkan dirinya sebagai pencetak gol termuda pada usia 17 tahun 5 hari di Stadion Kapten Iwayan Dita. Setelah mengarungi satu musim yang hebat bersama Beruang Madu, SM Makassar menarik Asnawi kembali ke dalam pangkuannya pada tahun 2017. Juku Eja memberikan jaminan menit bermain bagi Asnawi dan tempat utama apabila konsisten di setiap pertandingan. Dengan ditariknya Asnawi secara tidak langsung, dia telah membuktikan kepada rekan-rekannya bahwa sosok sang ayah tidak memiliki peran sama sekali terhadap karirnya di Juku Eja. Ia tetap berusaha membuktikan kemampuannya sendiri dan menarik perhatian Rene Albert, pelatih PSM Makassar untuk menggaitnya. Cemerlang berkat tim nasional. Nama Asnawi kian dikenal tatkala dirinya aktif membela timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF 2018. Terlebih kala dirinya diplot di posisi bermain yang tak biasa ia mainkan selama ini. Waktu itu ia diplot sebagai bek kanan oleh Indra Safri untuk menggantikan posisi Rifat Maras Sabisi. Ternyata hasilnya cukup memuaskan. Asnawi mampu berkontribusi dengan baik sebagai seorang bek sayap. Ia mampu menjaga kedalaman sekaligus membantu serangan ketika dibutuhkan. Penampilannya begitu apik karena dirinya berduet dengan Sadir Ramdhani di sisi kiri pertahanan lawan. Mereka berdua saling mengisi satu sama lain dan bergantian menutup ruang di sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Berkat momen tersebut, perubahan posisi Asnawi sebagai bek kanan juga terjadi di PSM Makassar. Pelatih Renal Albert turut mengamini bahwa posisi tersebut sangat cocok bagi pemain asli Makassar itu. Tunjang dengan badan yang kokoh serta kemampuan berlari yang cukup, Asnawi menjadi bek kanan modern yang mampu menunjang segala taktik yang diterapkan. Banyak rintangan yang harus saya lalui untuk bisa bergabung ke timnas lagi, terus menambah jam terbang di klub
dia bisa bermain reguler. Pelatih Korea mengubah nasib. Pada tahun 2019, timnas Indonesia dinakodai oleh pelatih anyar asal negeri Ginseng, Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu dikenal sebagai pelatih yang keras dan tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun. Dia merupakan tipikal pelatih yang menyukai pemain cerdas, kerja keras dan tidak menyerah selama 90 menit berlaga. Untungnya sosok yang diinginkan Shin Tae-yong sangat tergambarkan melalui sosok Asnawi. Pemain bertinggi 170 cm itu merupakan tipikal pemain yang mau belajar hal baru, disiplin dan bekerja keras atas prinsip yang dimiliki. Di sisi lain, hal tersebut juga dibuktikan oleh Asnawi dengan menunjukkan penampilan gemilang kala mengisi pos kanan squad terduga di beberapa pertandingan. Pasca beberapa bulan mengamati kualitas serta kepribadian para pemain, Shin Tae-yong memberikan rasa simpati lebih kepada Asnawi. Shin Tae-yong merasa sosok Asnawi sangat berbeda dari pemain lainnya, sebab Asnawi memiliki etos kerja yang mirip dengan pemain Korea Selatan atau pemain profesional di Eropa. Berkat keuletan Asnawi dalam berlatih, Shin Tae-yong akhirnya merekomendasikan bek kanan tersebut untuk merumput ke Liga Korea. Shin Tae-yong bahkan berani menjadi jaminan para pelatih Korean League atas kualitas yang dimiliki Asnawi. Pelatih berusia 51 tahun itu percaya bahwa Asnawi bisa berkembang di sana dan meningkatkan kualitas kedalaman skuad timnas Indonesia. Menjadi pemain Indonesia pertama di Korean League. Tahun 2021 menjadi tahun yang spesial bagi Asnawi. Bagaimana tidak, Asnawi resmi direkrut oleh Ansan Greener FC, kontestan divisi 2 Liga Korea Selatan, sekaligus menjadi pemain Indonesia pertama yang berkiprah di Korea Selatan. Momen ini merupakan hal yang sudah ditunggu setelah sekian lama oleh Asnawi. Ia mengaku sangat menginginkan untuk berkarir di luar Indonesia dan menimba ilmu sebanyak mungkin di sana. Meski gajinya lebih kecil kala memperkuat klub di Korea League 2, Asnawi tak goyah sebab prinsip serta tekad untuk berkembang begitu kuat di dalam dirinya. Walaupun sempat canggung di awal, kini Asnawi menjadi andalan baru skuad Ansan Greener FC. Ia bahkan beberapa kali diplot sebagai gelandang serang karena memiliki visi bermain yang aktif. Hingga hari ini tercatat Asnawi telah bermain di 6 laga terakhir Ansan Greener FC dan menorehkan 1 assist kala menumpas Daejeon Hana Citizen 1-0 tanpa balas. Di sisi lain, seiring menyeruaknya nama Asnawi di berbagai platform media sosial, pada Januari 2021, Asnawi bergabung dengan Ansan Greener, tim asal Korea Selatan yang bermain di kasta kedua seluruh Liga Korea. Asnawi mendapat rekomendasi dari pelatih kepala tim nasional, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mendorong Asnawi untuk keluar dari zona nyamannya di Indonesia dan mengambil kesempatan untuk bermain di liga yang dibuat. Meskipun hal itu berarti bahwa Asnawi akan mendapat gaji yang lebih rendah dan kemungkinan akan mendapat waktu main yang lebih sedikit daripada di klub sebelumnya. Sebelum debutnya bersama Green Wolf, julukan Ansan Greener, kepindahannya ke klub Korea Selatan tercatat sebagai sejarah baru baik untuk Asnawi maupun sepak bola Korea Selatan. Faktanya pada tahun 2020, Korean League mengumumkan sepak bola asal ASEAN memiliki kuotanya sendiri. Ansan Greener adalah klub pertama yang memanfaatkan peraturan tersebut. Asnawi adalah pesepak bola asal Indonesia pertama yang bermain di Korea Selatan. Transfer ini mendapat perhatian yang besar terutama dari komunitas orang Indonesia di Ansan dan pendukung Ansan Greener. Asnawi melakukan debutnya bersama Ansan Greener ketika melawan tim Korean World League Yangpyeong FC dalam kompetisi Korean FA Cup dengan hasil menang 1-0. Asnawi bermain untuk Ansan Greener pertama kali di Korean League 2 pada 3 April 2021. Bermain selama 61 menit melawan Dusan Aipar dengan hasil akhir imbang 1-1. Asnawi meninggalkan Ansan Greener. Asnawi bergabung dengan Jeonnam Dragon FC. Asnawi Mangku Alam sudah resmi meninggalkan Ansan Greener. Pemain 23 tahun itu resmi bergabung dengan Jeonnam Dragon. Pengumuman perekrutan Asnawi diumumkan lewat Instagram Jeonnam Dragon. Foto Asnawi diunggah dengan mengenakan jersey kuning Jeonnam Dragon sembari mengangkat pisau. Selamat datang di Jeonnam Dragon FC, kata keterangan dalam unggahan. Karir internasional. Asnawi melakukan debut internasionalnya tim senior pada 21 Maret 2017 melawan Myanmar, di mana dia bermain sebagai pemain pengganti. Dia memecahkan rekor pemain termuda 17 tahun dan 167 hari bermain untuk Indonesia.
Indonesia. Pada November 2021, Sintayong selaku pelatih kepala Indonesia memanggil Asnawi untuk bergabung dalam pertandingan melawan Afghanistan dan Myanmar. Pada Desember 2021, namanya tercatat dalam squad untuk menjalani kejuaraan AFF 2020 di Singapura yang diselenggarakan 2021. Pada 12 Desember 2021, Asnawi mencetak gol pertamanya dalam pertandingan internasional dan titik penalti melawan Laos dan juga memberikan assist kepada Irfan Jaya untuk gol Irfan yang kedua dengan hasil akhir kemenangan 1-5. Asnawi melakukan aksi kontroversial di mana ia meneriaki pemain Singapura Faris Ramli jika Faris gagal melakukan penalti saat laga semifinal leg kedua ketika kondisi skor 2-2 di menit 90. Pada pertandingan bersahabat melawan Argentina pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Asnawi bermain militan dan sering melakukan tackle bersih. Salah satu pemain terkenal yang dijegal adalah pemain sayap Argentina Alessandro Garnacho. Luar biasa, bro. Ini termasuk servis gen dari servis dilakukan oleh sangat biasa. Betul. Ini kelebihan dari Arhan. Arhan Pratama, iya, left kan sudah berbahaya. Oh, didorong tadi. Rizky Ridho, duduk lagi. Jordi Amat, coba dikejar oleh Dens. Sudah agak maju sedikit untuk bisa mengantisipasi lempar ke dalam dari Arhan Pratama. Lakukan sudah tinggi. Coba dikejar, kita lihat. Oh, dibuang saja oleh Garnacho. Oh, berbahaya datang sudah. Sudut tadi, Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?